Filsafat pendidikan Islam dari zaman klasik hingga modern. Filsafat pendidikan Islam memiliki sumber yang luas dan kaya, membentang dari wahyu ilahi hingga warisan keilmuan para sarjana muslim selama lebih dari 13 abad, dari zaman klasik hingga era modern. Ia adalah warisan berpikir kolektif yang mengakar pada nilai ilahiyah, berkembang melalui refleksi rasional, dan menjelma dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam di berbagai peradaban. Di masa Daulat Abbasiyah, filsafat pendidikan Islam mencapai puncaknya. Berdirinya Baitul Hikmah di Baghdad menjadi simbol kebangkitan ilmu pengetahuan Islam. Disinilah muncul tokoh-tokoh seperti Al-Farabi yang memandang pendidikan sebagai proses pembentukan karakter dan pembentukan masyarakat ideal, serta Imam Al-Ghazali yang menekankan pentingnya pendidikan akhlak dan pembersihan jiwa. Keduanya memberikan dasar filosofis bahwa pendidikan bukan hanya proses intelektual, tetapi juga proses spiritual dan moral. Selanjutnya, di wilayah Andalusia, pendidikan Islam berkembang pesat melalui karya-karya tokoh seperti Ibnu Sahnun dan Al-Qabisi. Mereka menekankan pentingnya pembentukan akhlak mulia, etika guru, dan metode pendidikan yang berbasis pada kasih sayang dan keteladanan. Kurikulum yang mereka gagas mencakup Al-Quran, bahasa Arab, ilmu hitung, dan keterampilan hidup. Ini adalah bentuk pendidikan yang memadukan teks dan konteks, ilmu dan amal. Pada zaman Turki Utsmani, pendidikan Islam diperkuat oleh lembaga medrese yang mengajarkan ilmu agama dan ilmu duniawi secara terpadu. Tokoh seperti Tashke Pruzade menyusun klasifikasi ilmu yang mencakup aspek teoritis dan praktis, dan menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam mendidik, khususnya bagi para pemimpin. Pendidikan menjadi jembatan antara individu dan masyarakat, antara akal dan wahyu, antara dunia dan akhirat. Memasuki era modern, muncul tokoh-tokoh pembaharu seperti Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, dan K.H. Hashim Asy'ari. Mereka menegaskan bahwa pendidikan harus mampu membebaskan manusia dari kebodohan, melahirkan pribadi yang mandiri dan berakhlak mulia, serta mampu menjawab tantangan zaman. Abduh menekankan integrasi ilmu agama dan sains. Iqbal berbicara tentang kesadaran diri dan rekonstruksi pemikiran Islam. Sementara Hashim Asy'ari mengangkat pentingnya adab dan ikhlas dalam menuntut ilmu. Dengan demikian, filsafat pendidikan Islam adalah mata air yang tidak pernah kering. Ia mengalir dari wahyu, mengakar dalam tradisi, dan terus bermetamorfosis menyesuaikan tantangan zaman. Dari zaman ke zaman, dari Baghdad ke Andalusia, dari Istanbul ke Kairo, hingga ke pesantren-pesantren Nusantara, semua membawa pesan yang sama, bahwa pendidikan dalam Islam adalah jalan menuju insan kamil, manusia paripurna yang hidup dalam cahaya ilmu dan bimbingan ilahi.